Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari ini kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk di antara hamba Allah senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap sisi kehidupan kita di dunia ini. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kajian singkat tentang qatlun nafsi, yaitu membunuh. Pada zaman kita sekarang ini, kita sering mendengar berita, melihat tayangan-tayangan di mana terjadi tindak pembunuhan terhadap jiwa seseorang. Ya, di berbagai tempat terjadi kasus-kasus pembunuhan. Ya, ada suami yang membunuh istri, ada seorang teman yang membunuh temannya, ada ya pekerja yang membunuh atasannya, dan sebagainya. Semakin hari makin banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan. Di antara sebabnya mungkin adalah karena kurangnya pengetahuan seorang muslim terhadap bahaya membunuh jiwa seseorang. Oleh sebab itu, kita perlu melihat nas-nas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang dosa besar ini. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang disepakati oleh para ulama, merupakan suatu dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ancaman terhadap orang yang sengaja melakukan pembunuhan. Di antaranya adalah qala ta'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Bagaimana keadaan orang tersebut di dalam neraka jahanam? Pertama kata Allah, khalidan fiha, ia kekal selama-lamanya dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ini ancaman Allah Azza wa Jalla bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin. Kata Allah SWT, balasan bagi orang yang sengaja membunuh seorang mukmin adalah jahanam. Ia akan kekal dalamnya, ya, dalam neraka tersebut, kecuali kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan begitu banyak kebaikan, menyesali dosa yang telah dia lakukan tersebut. Kemudian jika dia tidak bertaubat, dia akan masuk dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah laknat, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Satu ayat ini saja sudah cukup ya untuk menjadi penahan seorang muslim dari melakukan tindak pembunuhan. Dan bagaimana kalau ayat-ayat yang melarang tindak pembunuhan itu banyak sekali disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan ya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. "Wa la yaznun." Dan mereka tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan semua itu, ya ini barang siapa yang menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak melakukan perzinaan, ya, dan siapa yang melakukan semua itu maka kata Allah Azza Jalla, yalqa athama, dia akan menemui ya dosa-dosa pada hari kiamat. Tudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dia akan menerima azab yang berlipat ganda pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan wa amila amalan salihah, dan melakukan amal yang soleh. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, orang yang ya tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang tidak melakukan perzinaan, ya, barang siapa yang melakukan semua itu, dia akan menemui azab yang pedih dari sisi Allah SWT, dan dia akan kekal dalamnya.
kecuali kalau dia bertaubat, beriman, beramal amalan yang soleh. Maka dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ya, oleh sebab itu kami tetapkan atas Bani Israel, kata Allah Azza wa Jalla, bahwasanya siapa yang membunuh suatu jiwa, ya, bukan karena membunuh jiwa yang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena melakukan kerusakan di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Barang siapa yang membunuh ya satu jiwa manusia di atas dunia ini, ya, dia membunuh bukan karena pembunuh tersebut telah membunuh seseorang, bukan karena melakukan kerusakan di muka bumi, pemberontakan dan sebagainya, maka orang yang membunuh tersebut seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Ya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang membiarkannya hidup, maka seolah-olah dia telah membiarkan semua manusia hidup. Bisa jadi dengan satu kasus pembunuhan terjadi pembunuhan yang berikutnya, terjadi lagi pembunuhan yang berikutnya, ya, pembunuhan yang susul menyusul berantai satu dengan yang lain sehingga bisa memusnahkan sekian banyak jiwa manusia. Tetapi kalau manusia menjaga dirinya, menahan emosinya agar tidak membunuh orang lain, maka dia dan orang lain akan selamat. Ya. Dan Allah SWT juga berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh pada saat dia hidup di dunia ketika dia masih kecil. Ayat-ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwasanya membunuh termasuk salah satu dosa yang paling besar, di mana Allah Azza wa Jalla menyediakan ancaman yang berat bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Masuk dalam neraka jahanam, Allah murka, Allah laknat, Allah sediakan azab yang pedih. Ya. Bahkan kata Allah dalam ayat yang lain, barang siapa membunuh satu orang sama saja dengan membunuh semua manusia. Dan ini adalah ancaman ya, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan anak-anak perempuan yang dibunuh pada masa jahiliyah oleh sebagian suku Arab. Kata Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika anak-anak perempuan itu ditanya, dengan dosa apakah? Sebab dosa apakah mereka dibunuh? Mereka enggak punya dosa. Semua manusia yang lahir ke atas dunia ini tidak memiliki dosa. Ya, karena dosa apa dia lalu dibunuh? Ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan betapa besarnya ya dosa membunuh yang sekarang banyak tersebar di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita ini. Ya, disebabkan karena lemahnya keimanan, lemahnya pengetahuan, kurangnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan mungkin juga karena lemahnya hukum sehingga orang begitu mudah untuk membunuh. Apabila kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecam tindak pembunuhan, kita juga akan mendapatkan begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang, mengecam dan menerangkan azab yang pedih bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan. Di antaranya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, kata beliau. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, yang akan membenamkan kalian ke neraka. Wa dzakara qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq. Lalu dari 7 tersebut Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ya, kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak untuk adanya pembunuhan itu di antaranya ya kan, orang yang murtad dari agamanya, meninggalkan agamanya. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain, ya, maka dia dilakukan qisas terhadap orang tersebut. Dan yang melakukannya bukanlah ya orang perorangan, bukan ketua suku, tapi pemerintah yang berhak untuk melakukan hukum qisas tersebut. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu Rasulullah SAW sebutkan di antara 7 perkara yang membinasakan itu adalah membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan alasan yang hak. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zamu indallahi ta'ala? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah wahai Rasulullah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Apa jawaban Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah kamu menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sedangkan dialah yang telah menciptakan kamu. Ini dosa yang paling besar, dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika ia disekutukan dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik ya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Rasulullah SAW ketika ditanya dosa apa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla, kata beliau, kamu menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sementara dialah yang telah menciptakanmu. Qala summa ayy. Lalu sahabat tersebut bertanya, setelah dosa syirik, dosa apa lagi yang paling besar wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kata beliau, dosa besar ya yang kedua setelah syirik adalah bahwa kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia akan makan bersamamu. Ya, kamu membunuh anakmu, di sini disebut membunuh, berarti dia dosa besar yang paling besar setelah syirik. Kamu membunuh anakmu karena takut dia akan memakan rezekimu. Ya, sebagaimana yang kita lihat pada zaman jahiliyah ya. Qala summa ay. Kemudian sahabat tersebut tanya lagi. Kemudian dosa apa wahai Rasulullah? Dosa ketiga yang paling besar setelah syirik, setelah membunuh anak karena takut ikut memakan rezeki kita. Apa dosa ketiga yang paling besar? Kata Rasulullah, antuzaniya halilata jarika, bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini 3 dosa yang paling besar berdasarkan kepada jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat tentang dosa besar yang paling besar. Menyekutukan Allah, membunuh anak kita sendiri karena khawatir dia memakan rezeki kita, kemudian berzina dengan istri tetangga seseorang. Fa anzalallahu ta'ala tasdiqaha. Lalu apa yang terjadi? Ya, kemudian Allah menurunkan pembenaran terhadap jawaban Rasulullah tersebut. Apa ayat yang Allah turunkan untuk membenarkan jawaban Rasulullah tersebut? Yaitu firman Allah, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain bersamaan dengan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Jadi Allah Azza wa Jalla ya menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW untuk mendukung jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang 3 dosa besar yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang betapa besar dosa melakukan pembunuhan. Kata beliau, izal taqal muslimani fi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila 2 orang muslim sudah berhadap-hadapan ya, masing-masing dengan pedang-pedangnya yang telah terhunus untuk membunuh lawannya, sesama muslim ya, berhadap-hadapan, bentrok dengan satu dengan yang lain ya, bertengkar habis-habisan, dan masing-masing sudah menghunus pedangnya untuk membunuh yang lain. Apa akibatnya? Kata Rasulullah, fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh, fal qatil yang membunuh, wal maqtul dan yang dibunuh finnari, kedua-duanya masuk neraka. Ya, oleh sebab itu seseorang harus bisa mengendalikan dirinya. Jangan sampai dia yang menghunus senjatanya, yang mengayunkan senjatanya kepada orang lain. Ya, kalau sampai dia benar-benar berniat untuk membunuh lawannya yang juga merupakan seorang muslim, maka kata Rasulullah, pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Qila ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hazal qatil, ya ini pembunuh, jelas dia masuk neraka karena dia membunuh. Fama balul maqtul. Lalu apa gerangan orang yang dibunuh? Ya, apa jawaban Rasulullah SAW? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena kata Rasulullah, dia benar-benar sudah ingin membunuh lawannya. Dia juga sudah sangat ingin membunuh lawannya. Jadi pembunuh dan yang dibunuh, kalau sudah saling mengacungkan pedang, saling mengayunkan senjatanya, cuma ada satu yang terbunuh lebih dahulu, maka baik pembunuhnya maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, kalau pembunuh hai Rasulullah, ya pantas dia masuk neraka. Dia melakukan kejahatan besar, membunuh. Lalu orang dibunuh, bagaimana? Bukankah dia jadi korban? Ya, kata Rasulullah SAW, baik pembunuh maupun yang dibunuh
kedua-duanya masuk neraka. Adapun yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka? Karena dia juga sangat ingin untuk membunuh lawannya tersebut. Ini ancaman yang luar biasa. Ancamannya adalah neraka bagi orang yang membunuh seorang muslim yang lain. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah beliau berkata, "Haza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil." Ini hukumnya demikian, yakni pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka jika kedua-duanya yaqtatilan, yaitu berkelahi satu dengan yang lain, ala ta'wil, bukan karena ta'wil, ya. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma. Kalau kedua-duanya membunuh karena ta'wil, maka dia tidak masuk neraka. Ya. Namun keduanya bentrok dengan yang lain karena apa? Adawatin bainahuma, karena ada permusuhan di antara keduanya. Seorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lain, kemudian sama-sama mengeluarkan senjata, pedang, pisau, senjata tajam misalnya, atau yang lainnya, maka pembunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ala adawatin bainahuma, ada permusuhan di antara keduanya. Wa asabiyatin, atau fanatik kesukuan, fanatik golongan dan seterusnya. Au talabi dunia, atau karena ingin dunia, karena uang, karena bisnis, karena tanah dan seterusnya. Au riasatin, atau karena jabatan, karena pangkat. Au uluwin, atau karena kedudukan. Jadi kalau dia membunuh seorang muslim karena ada takwilnya yang menurut dia seorang muslim kalau melakukan suatu perbuatan halal darahnya misalnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh tidak diancam dengan neraka. Tapi kalau dua orang muslim saling bentrok, saling berkelahi satu dengan yang lain, ya dasarnya adalah permusuhan, fanatik di antara keduanya terhadap sesuatu, atau karena menginginkan kekayaan dunia, atau karena inginkan kedudukan, menginginkan pangkat yang tinggi, lalu terjadi pembunuhan, maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Fa amma man qatala ahlal baghi ala sifatil ladzi yajibu qitaluhum biha. Adapun orang yang memerangi para pemberontak, ya, sesuai dengan ketentuan yang harus diperhatikan dalam memerangi mereka, au dafa'a an nafsihi, atau orang yang membela diri, au harimihi, atau membela keluarganya, fa innahu la yadkhulu fi hazihi, maka dia tidak termasuk dalam cakupan hadis ini, ya. Jadi jika orang membunuh para pemberontak terhadap penguasa yang sah, atau dia membunuh orang lain karena membela diri, misalnya ada begal yang ingin membunuh seseorang, lalu yang ingin dibegal ini mempertahankan dirinya sampai pembegalnya mati, atau ada orang misalnya ingin membunuh keluarganya, membunuh istrinya, memperkosa istrinya misalnya, maka dia bela istrinya sampai orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut terbunuh, maka dia tidak termasuk ke dalam ancaman tersebut. Tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Yani kalaupun dia terbunuh, dia tidak termasuk kepada orang yang diancam dengan neraka. Li'annahu ma'murun bil qitali. Karena dia diperintahkan untuk berperang, memerangi. Lizabbi an nafsihi. Ya, untuk membela dirinya. Ghaira qasidin bihi qatla sahibihi, yang sebenarnya dia tidak bermaksud untuk memerangi pelaku kejahatan tersebut, ya. Ya, kalau orang misalnya menumpas pemberontak, atau kita membela diri kita, ya, terhadap seseorang yang menyerang kita, lalu kita membunuh dan kita terbunuh, maka kita tidak termasuk dalam cakupan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan orang yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Kita tidak masuk di situ. Ya, malahan dalam hadis yang lain, orang yang mati karena membela dirinya, membela hartanya, dia adalah orang yang syahid. Ya. Illa in kana harisan ala qatli sahibihi. Ya. Kemudian wa man qatala baghiyan, barang siapa yang membunuh pemberontak, au qati'a tariqin minal muslimin, ya, fa innahu la yahrisu ala qatlihi. Barang siapa yang memerangi pemberontak, membunuh pemberontak, atau membunuh seorang qati'ut tariq, membunuh seorang begal, ya, dari kalangan kaum muslimin, dia orang muslim, pemberontak tersebut orang muslim, begal tersebut orang muslim juga, fa innahu la yahrisu ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia tidak ada niat untuk membunuh membunuh
pelaku pemberontakan atau pelaku begal tersebut kalau dia tidak diganggu. Innama yadfa'uhu an nafsi, dia hanya ingin menghindarkan dirinya dari bahaya. Fa in intaha sahibuhu kaffa anhu wa lam yattabi'hu. Jika pelaku pemberontakan atau pelaku begal tersebut berhenti, maka yang jadi korban atau calon korban dia tidak akan mengejarnya. Fa innal hadis lam yarid fi ahli hadhihi sifah. Maka hadis ini tidak dimaksudkan untuk yang kasusnya seperti ini. Jadi kalau kita ya ya apa namanya, ada pemberontak, ada begal menghadang kita, ya, lalu kita berkelahi dengan dia, bertempur dengan dia sampai kita juga terbunuh dan dia juga ikut terbunuh, maka kita tidak termasuk dalam orang yang diancam oleh hadis Rasulullah akan masuk neraka, pembunuh dan yang membunuhnya. Karena kita hanya sebatas mempertahankan diri. Kita tidak ada maksud untuk membunuh dia seandainya dia tidak melakukan tindak kejahatan pembunuhan terhadap kita. Fa amma man khalafa hadzal na'ta wa huwa allazi yadkhulu fi hadzal hadits allazi dzakarna wallahu a'lam. Adapun orang yang menyelisihi sifat-sifat seperti ini yang telah disebutkan, maka dia tercakup dalam hadis ini yang telah kita sebutkan. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi tentang hadis yang berbunyi apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ya, maksudnya itu adalah kalau dia berperang bukan karena takwil, ya, tapi yang berperang karena permusuhan, karena fanatisme, karena mencari dunia, mencari kedudukan dan sebagainya. Orang seperti itulah yang pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang membela diri, ya, membela dirinya dari perampok misalnya, dari pembegal, atau ketika ada yang memberontak di tengah-tengah kaum muslimin, menyerang orang-orang di tengah kaum muslimin, lalu ada yang memeranginya sampai yang memerangi ini pun meninggal dunia. Apakah yang memerangi ini juga termasuk yang diancam dengan hadis ini? Hadis yang mengatakan bahwa dua orang muslim kalau sudah berhadapan dengan pedangnya masing-masing, keduanya masuk neraka. Apakah mereka termasuk di situ? Jawabannya adalah tidak. Wa qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffar. Janganlah kalian ya setelah aku kembali menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini Rasulullah mengingatkan jangan sampai orang yang hidup setelah Rasulullah SAW mereka menganggap enteng darah seorang muslim sehingga sering terjadi pembunuhan gara-gara hutang, gara-gara ya mempelototkan mata, gara-gara salah tegur, ya gara-gara cuma ditegur, ya seperti yang kita lihat beberapa bulan yang lalu, ya gara-gara salah paham terjadi pembunuhan, terjadi bentrok dan sebagainya. Kata Rasulullah, jangan kalian kembali kepada kekafiran setelahku. Apa ciri-ciri kekafiran itu? Ya, yaitu sebagian kalian memenggal leher yang lain, terjadi pembunuhan, ya dendam kepada orang lain, ya menyebabkan pembunuhan dan sebagainya. Wa qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim tetap punya peluang untuk bertaubat dalam agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan. Kalau orang ya melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka ya dia sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama kali akan diputuskan di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah tentang darah. Yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat terkait dengan hamba adalah tentang darah. Ya, maka orang-orang yang ya membunuh, ya kemudian yang berencana melakukan pembunuhan, dia harus benar-benar ingat akan larangan-larangan ini. Kata Rasulullah, jangan kembali kepada kekafiran setelah aku tiada, di mana sebagian kalian menganggap enteng membunuh yang lain. Kata Rasulullah, kalau orang membunuh, sempit dunia ini terasa bagi dia, sempit baginya agamanya, ya karena dia menumpahkan darah yang diharamkan. Rasulullah SAW juga bersabda, yang pertama akan diputuskan, yang menunjukkan dia adalah perkara yang besar. Yang pertama kali akan diputuskan di antara kasus-kasus seorang hamba dengan hamba yang lain pada hari kiamat adalah tentang ad-dima, tentang darah. Wa fil hadis anna Rasulullah SAW qala,
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Pembunuhan terhadap seorang mukmin lebih besar dosanya di sisi Allah SWT, lebih besar kehancurannya di sisi Allah Azza wa Jalla daripada hilangnya dunia dan seisinya ini. Ya, hilangnya dunia dan seisinya, musnahnya dan dunia dan seisinya itu lebih rendah di sisi Allah, lebih mudah di sisi Allah Azza wa Jalla daripada pembunuhan terhadap seorang mukmin. Oleh sebab itu jangan sampai terjadi ya seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Tidak ada hebatnya, ya, tidak ada kebanggaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-kabair al-isyraku billah. Kata Rasulullah SAW, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Wa qatlun nafs, ya, dan juga membunuh jiwa seseorang. Wal yaminul ghamus, dan juga sumpah palsu. Kata Rasulullah SAW, dosa besar itu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, membunuh seseorang, dan juga sumpah palsu. Ya, yang disebut dengan al-yamin al-ghamus. Kenapa disebut al-yaminul ghamus? Wa sumiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha finnar. Sumpah palsu disebut dengan yamin ghamus. Kenapa? Karena sumpah tersebut akan menceburkan pelakunya ke neraka. Orang juga berhati-hati jangan sampai sering bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla pada sumpah palsu. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan agar kita menjauhi ucapan palsu dan kesaksian palsu? Kata Rasulullah SAW, ala wa qawlu zur, ala wa syahadati zur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda mengingatkan supaya kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah darah. Kata Rasulullah apa? La tuqtal nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwali iflum min damiha li'annahu awwala man sannal qatla. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan kezaliman illa kana ala ibni adamil awal iflum min damiha, kecuali atas anak Adam yang pertama ada bagian dari darahnya. Maksudnya jika terjadi pembunuhan di atas dunia ini, maka anak Adam, ya, anak Nabi Adam alaihissalam, dia juga mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Li'anahu awwalu man sannal qatla. Karena dia adalah orang yang pertama melakukan tindak pembunuhan. Ya, tidaklah terjadi pembunuhan di atas dunia ini kecuali anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya mendapatkan bagian dosa dari tindakan pembunuhan tersebut. Bayangkan, ya, di dunia ini setiap detiknya terjadi sekian kasus pembunuhan, ya, apalagi di negara-negara non muslim begitu banyak kasus-kasus pembunuhan terjadi setiap hari. Di negara muslim juga ada kasus-kasus pembunuhan terjadi setiap hari. Ya, setiap terjadi kasus pembunuhan, maka anak Adam, ya, Qabil, dia mendapat bagian dari dosa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali, ya, melakukan tindak pembunuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita, ya, membunuh, karena itu adalah dosa besar yang termasuk yang paling besar. Dan jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan kejahatan, perbuatan dosa, lalu ada orang lain yang mengikuti setelah kita. Kalau kita hal seperti itu, setiap kali ada orang yang melakukan kejahatan tersebut setelah kita juga akan mendapat dosanya. Karena tidak hanya ada istilah amal jariah, ada juga istilah kejahatan jariah, kejahatan yang terus-menerus terhadap orang yang pertama kali melakukannya. Amal jariah ada, dan dosa jariah juga ada. Jangan sampai kita melakukan suatu tindak kejahatan misalnya dengan suatu cara yang belum pernah ada, lalu tindak kejahatan kita tersebut, ya, ditiru oleh orang lain setelah kita, maka kita juga mendapat dosanya. Mukharrajun fi sahihain, dikeluarkan dalam as-sahihain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang mu'ahad, kafir mu'ahad, yaitu kafir yang ada perjanjian dia dengan kaum muslimin, dengan pemerintah untuk diberikan keamanan ketika dia masuk ke negeri kita. Lalu kalau ada yang membunuh orang mu'ahad tersebut, kafir mu'ahad tersebut, apa hukumannya? Dia tidak akan mencium bau surga. Lam yarih raihatal jannah. Jika orang non-Islam saja yang ada perjanjian dengan pemerintah tidak boleh dibunuh, dan kalau dibunuh yang membunuhnya tidak akan mencium surga, bau surga.
Bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Ya, seperti yang terjadi di berbagai tempat pada zaman sekarang ini. Begitu enteng orang membunuh. Wa inna raihataha latujadu min masirati arba'ina aman. Dan sesungguhnya bau wangi surga tersebut akan dicium dari jauh jarak sebanyak 40 tahun. Akhrajahul Bukhari. Bayangkan, seseorang yang membunuh seorang muahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, bukan kafir harbi, tapi kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Kalau dibunuh, maka pembunuhnya tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu tercium dari 40 tahun perjalanan. Ini menunjukkan ancaman yang besar. Bagaimana dengan membunuh jiwa seorang mukmin? Fa iza kana hadza fi qatlil muahad, kata Az-Zahabi, jika kecaman seperti ini terdapat pada orang yang membunuh seorang kafir muahad, wa huwa allazi a'ta ahdan minal yahudi wan nasara fi daril Islam. Apa itu kafir muahad? Yaitu orang yang memberikan perjanjian ya dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani fi daril Islam, di negara Islam. Fa kaifa yaqtulul muslima? Lalu bagaimana dia yang mungkin membunuh seorang muslim? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ala wa man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulih faqad akhfara zimmatallahi wa la yarih raihatal jannah. Ketahuilah, kata beliau, barang siapa yang membunuh seorang jiwa yang mu'ahad, seorang kafir yang mu'ahad, yang dia dapatkan perlindungan dari Allah dan perlindungan dari Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah merusak perlindungan Allah terhadap dirinya dan dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ini barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang mendapat jaminan dari Allah, dari Rasulullah SAW, maka sejatinya dia telah merusak ya penjagaan Allah terhadap dirinya dan juga penjagaan Rasulullah SAW, dan dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifan. Sedangkan bau surga tercium dari jauh jarak selama 50 tahun. Baunya sangat jauh tercium. Perjalanan 50 tahun. Tapi orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium. Ya, walaupun bau wanginya sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Ini menunjukkan dosa yang besar yang dia lakukan. Sahihut At-Tirmizi, disahihkan oleh At-Tirmizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillahi ta'ala. Rawahul Imam Ahmad. Sebagaimana kita dilarang membunuh oleh Allah Azza wa Jalla, membunuh orang muslim, membunuh orang mu'ahad, membunuh zimmi, ya, dan sebagainya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla melarang tolong menolong dalam pembunuhan. Jika ada seseorang yang ingin berencana, punya niat untuk membunuh orang lain, maka yang lain tidak boleh membantu, menolong. Karena dia kalau menolong itu berarti ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bagaimana hukumnya? Kalau ada seseorang ingin membunuh orang lain lalu ditolong oleh orang lain, maka yang menolongnya juga dapat dosa. Kata Rasulullah, man a'ana ala qatli muslimin. Barang siapa yang membantu pembunuh untuk membunuh seorang muslim bi syatri kalimatin, dengan setengah kata. Kata ulama contohnya, dia mengatakan dia tidak mengatakan uktul, dia cuma mengatakan saja. Enggak sampai lengkap dia katakan uktul, bunuhlah. Dia mengatakan ya bukan bunuh, setengah kata saja. Apa hukuman yang akan dia terima? Laqiyallahu maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillahi ta'ala. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Sementara di antara kedua matanya ditulis, orang ini adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita dilarang membunuh. Dan kita jangan menjadi orang-orang yang membantu orang lain untuk melakukan tindak kejahatan yang satu ini. Juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jangan sampai membantu dengan kalimat setengah kata saja. Setengah kata, bukan setengah kalimat. Setengah kata itu dosanya luar biasa. Pada hari kiamat orang ini akan dibangkitkan dan di antara matanya tertulis ayisun min rahmatillah. Orang ini adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Padahal rahmat Allah SWT demikian luas.
Sementara orang yang membantu pembunuhan seorang muslim, di antara kedua matanya tertulis aisun min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita yang menolong orang lain untuk membantu yang membunuh orang lain. Ya, kita lihat banyak kasus pembunuhan. Ya, kadang seseorang hanya karena ingin solidaritas dengan temannya, ingin bantu temannya, dan temannya ini punya rencana membunuh, dia bantu. Ya, padahal dia nggak ikut, dia cuma bantu-bantu saja. Tapi akhirnya dia juga mendapatkan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, janganlah kita ya terjerumus ke dalam perbuatan seperti ini. Ta'awun 'alal ismi wal udwan diharamkan. Kita boleh tolong menolong tapi dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai kita ya melakukan ya